Perkenalkan, nama saya Devon Jati Maulana atau Rehat. Perkenalkan, saya Wahyu Wulandari. Perkenalkan, nama saya Rifa Haryodisa. Perkenalkan, nama saya Vidya Tinakisya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kontroversi dari alumni beasiswa LPDP di Sejaning Tias yang baru-baru ini booming diperbincangkan di media sosial. Tahu kasus ini? Dari dialah kita belajar untuk jangan pernah oversharing di media sosial. Namanya adalah Dwi Sasetyaning Tias, yang biasa dipanggil Tias, usia 34 tahun, dan aktivitasnya sebagai aktivis lingkungan, content creator, dan termasuk alumni LPDP. Buat alias apa kasusnya? Ini mulai mencuat semenjak dia upload konten yang bunyinya I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Meanwhile, dia adalah penerima LPDP dan juga suaminya LPDP S2 S3. Namun sudah dilanjutkan oleh permintaan maaf. Why alias kenapa konten ini bisa viral, bisa membuat semua masyarakat Indonesia geram dan juga jadi kontroversial? Karena pada dasarnya Kak Tias dan suaminya adalah penerima LPDP yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang sudah ditempuh pembelajaran ke Indonesia, tapi ini malah lalai akan tugas tanggung jawabnya dan bahkan merendahkan Indonesia dengan ucapan yang ada di konten. Perlu diingat ya teman-teman, kita mengkritik Indonesia, mengkritik pemerintah itu boleh banget. Tapi kalau kita sudah menjatuhkan nama Indonesia dan juga membandingkan dengan negara lain, alih-alih untuk bisa flexing, itu nggak keren sama sekali. Tahu bagaimana kasus ini perkembangannya. Jadinya kasus ini melebar kemana-mana, bahkan suaminya akan mendapatkan sanksi karena lepas dari tanggung jawab selama 8 tahun. Surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah. Dwi Sasetyaning Tias seketika dihujat warganet usai memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. Situasi pun semakin panas karena alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP itu merasa bahagia dengan status baru anaknya. Sementara ia juga menyatakan cukup dirinya saja yang menjadi warga negara Indonesia. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Sikap Tias itu kini banjir kritik pedas. Tak sedikit warganet yang tersinggung karena ucapannya terkesan tak memiliki rasa bangga sebagai WNI. Padahal ia telah mengenyam pendidikan tinggi berkat bantuan uang pajak rakyat. Menanggapi kegaduhan itu, Tias akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengakui ucapannya itu didasari oleh luapan emosi sesaat yang akhirnya melukai perasaan masyarakat. Namun Tias juga menegaskan komitmennya untuk tetap mengabdi kepada tanah air. Setelah lulus kuliah di Belanda tahun 2017 lalu, Tias mengaku telah memenuhi kewajiban pengabdiannya selama 6 tahun. Hingga kini, ibu dua anak itu mengaku masih berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pihak LPDP tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan Tias. Meski urusan Tias selesai, sorotan kini berpindah pada sang suami Arya Iwantoro. Ia diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan pendidikan. Arya pun akan segera dipanggil pihak LPDP untuk dimintai klarifikasi. Sanksi tegas siap menanti jika Arya terbukti belum berkontribusi untuk Indonesia. Jelajahi. Kasus ini bermula dari teman saudara Tias yang menuai kritik publik setelah mengunggah bersama momen kedua anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Saat ini pihak LPDP tengah melakukan pemeriksaan internal dan akan memberikan sanksi yang tegas hingga pengembalian dana jika dugaan tersebut terbukti benar. Di sisi lain, polemik ini meluas kepada sang suami, Arya Iwantoro, yang diduga belum selesai menyelesaikan kontribusi pengabdiannya setelah menyelesaikan studinya di Belanda. Secara hukum, pengabdian 6 tahun alumni LPDP ini sudah selesai, namun unggahannya memicu
polemik moral dan rasa nasionalisme di ruang publik. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk membayar, mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP, masuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa status sebagai penerima beasiswa negara tidak hanya mengikat secara hukum pada masa pengabdian saja, melainkan juga membawa tanggung jawab moral, etika, dan akuntabilitas di ruang publik yang melekat seumur hidup. Sebagai seorang citizen atau warga negara, kasus ini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Di era digital, setiap unggahan dapat dengan mudah tersebar luas dan mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak boleh terburu-buru dalam memberikan penilaian tanpa memahami fakta secara utuh. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, kita juga memiliki peran untuk mengawasi kebijakan publik dan menyampaikan kritik secara santun apabila menemukan permasalahan. Namun, kritik tersebut harus didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung fitnah atau ujaran kebencian. Melalui kasus ini, kita dapat belajar bahwa menjadi citizen di era digital bukan hanya memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika, menghormati proses klarifikasi, dan ikut menciptakan ruang informasi yang sehat bagi semua orang. Oke teman-teman, demikian analisis singkat dari kelompok kami yang membahas mengenai kontroversi dari alumni beasiswa LPDP Dwi Sastrojaya Tias. Halo. Demikian kasus ini ditinjau. Kasus ini adalah Oke, sekian dari berita ini. Oke teman-teman, pada kali ini